Ada suatu titik dalam hidup ketika Anda merasakan jauh di lubuk hati bahwa Anda akan menemukan sesuatu yang bisa sepenuhnya mengubah arah takdir keuangan Anda. Itu bukan pemikiran yang kentara, melainkan seperti bisikan batin, seolah ada sesuatu di dalam diri Anda yang berkata, "Perhatikan baik-baik sekarang, karena ini mungkin titik balik yang sudah Anda nantikan bertahun-tahun." Saya pernah mengalami titik itu, dan saya bisa menjamin ketika perasaan itu muncul, sesuatu yang besar akan terjadi. Dan semangat semacam inilah yang ingin saya Anda pertahankan saat kita bersama menyelami 5 keputusan yang dapat mengantarkan Anda menuju kekayaan sebelum usia 40 tahun. Namun, sebelum kita membahas keputusan pertama, saya perlu menceritakan sesuatu yang sudah lama saya sembunyikan dari diri sendiri. Ada satu fase dalam hidup saya ketika saya sama sekali tidak memiliki apa-apa. Saya ingat sendirian di sebuah apartemen kecil, berusaha menghemat setiap sen, hidup dengan pas-pasan, sekadar cukup untuk makan, dan bertanya pada diri sendiri, bisakah saya keluar dari situasi ini? Adakah jalan keluar bagi seseorang seperti saya? Yang benar adalah saya pernah melewati masa-masa ketika saya bahkan tidak punya cukup uang untuk membeli makan malam sederhana dengan harga kurang dari $20. Dan bahkan saat itu pun, saya merasa bahwa kenyataan itu tidak mungkin menjadi akhir bagi saya. Saya menolak untuk menerima diri saya yang seperti itu. Dan mungkin pada saat yang tepat ini, Anda sedang mengalami konflik batin yang sama. Anda tidak perlu mengakuinya kepada siapapun. Saya tahu rasanya keputusan pertama. Putuskan bahwa kehidupan finansial Anda membutuhkan standar baru yang tidak dapat ditawar semuanya berubah pada hari Anda memutuskan bahwa standar yang selama ini memandu hidup Anda tidak lagi relevan. Memutuskan berarti menyingkirkan setiap kemungkinan lain, tetapi kebanyakan orang tidak memutuskan, mereka hanya berangan-angan. Mereka ingin penghasilan lebih, tetapi mentoleransi yang kurang. Mereka menginginkan kekayaan, tetapi menerima hidup sebagai korban keadaan. Mereka menginginkan kebebasan finansial, tetapi membenarkan ketakutan mereka seolah itu adalah kebenaran mutlak. Jadi katakanlah kepada saya, berapa kali Anda berjanji pada diri sendiri akan berubah, hanya untuk menemukan diri Anda mengulangi perilaku yang sama seminggu kemudian? Berapa kali Anda mengatakan akan menabung, tetapi kemudian membeli sesuatu secara impulsif hanya untuk meredakan kecemasan sesaat? Berapa kali Anda menyatakan bahwa bulan berikutnya akan berbeda, namun tidak ada yang benar-benar berubah? Tahukah Anda mengapa? Karena standar emosional Anda masih sama. Dan standar Anda jauh lebih mengendalikan keputusan Anda daripada kemauan keras Anda. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 80% orang membuat keputusan finansial berdasarkan emosi, bukan logika. Ini berarti bahwa jika Anda tidak belajar untuk meningkatkan standar batin Anda, setiap kali rasa takut menyerang, Anda mundur. Setiap kali keraguan muncul, Anda membeku. Setiap kali ketidakpastian bersuara lebih keras, Anda kembali ke apa yang akrab. Meskipun yang akrab itu menghancurkan Anda. Saya pernah melihat ini terjadi pada orang-orang yang sangat berbakat. Individu-individu brilian yang memiliki segalanya untuk makmur sebelum usia 40 tahun. Tetapi menyabotase peluang mereka dengan mempertahankan pola lama yang sama. Dan saya juga pernah melihat yang sebaliknya, orang-orang biasa yang memutuskan untuk meningkatkan standar mereka dan mengubah hidup mereka. Dunia dibentuk oleh keputusan, bukan oleh keadaan. Dan keputusan untuk meningkatkan standar Anda adalah yang paling kuat dari semuanya. Namun izinkan saya menceritakan sesuatu yang pribadi agar Anda dapat memahami beratnya keputusan ini. Ada suatu hari, dan saya mengingatnya dengan tepat,
Ketika saya masih seorang pemuda tanpa uang, bekerja sebagai tukang bersih-bersih dan menghasilkan kurang dari $50 seminggu. Saya kelelahan secara fisik dan emosional, tetapi pada hari itu sesuatu di dalam diri saya hancur. Dan pada saat yang sama, sesuatu membangun kembali dirinya sendiri. Saya memutuskan tidak akan lagi menerima tingkat kehidupan seperti itu. Tidak peduli apa yang harus saya pelajari, ubah, atau hadapi. Saya tidak lagi menerima standar itu. Dan setelah keputusan itu, semuanya mulai berubah. Keputusan pertama yang perlu Anda buat untuk menjadi kaya sebelum usia 40 tahun adalah ini, yaitu memutuskan bahwa standar finansial Anda akan berbeda, berapapun harganya. Karena jika Anda tidak membuat pilihan ini, hidup Anda akan terus sama persis seperti ini. Dan mungkin Anda terlalu lelah untuk terus seperti ini. Jadi izinkan saya bertanya sesuatu yang tidak ada yang berani bertanya kepada Anda. Standar apa yang Anda toleransi hari ini yang menghalangi Anda untuk menjadi kaya? Apakah Anda mentoleransi hidup dengan autopilot? Apakah Anda mentoleransi kurangnya kejelasan? Apakah Anda mentoleransi utang yang tidak pernah Anda hadapi secara nyata? Apakah Anda mentoleransi pekerjaan yang menjebak Anda secara emosional? Apakah Anda mentoleransi ketakutan Anda sendiri? Yang benar, itu sederhana. Anda tidak menjadi kaya karena menghasilkan banyak. Anda menjadi kaya karena Anda memutuskan untuk tidak lagi menerima hidup pada tingkat yang menghalangi Anda untuk makmur. Dan jika Anda masih berpikir keputusan ini kecil, ingatlah satu hal. Keputusan untuk meningkatkan standar sayalah yang memungkinkan saya berdiri di hadapan para pemimpin, atlet, dan orang-orang luar biasa, membantu mereka membuka potensi mereka. Namun semuanya bermula dari saya di sebuah ruangan kecil, sendirian, membuat keputusan yang tidak bisa dibuat oleh siapapun untuk saya. Ini hanyalah keputusan pertama, dan ini baru permulaan. Ada momen seketika, tepat setelah Anda memutuskan untuk meningkatkan standar ketika hidup mulai menguji Anda. Tidak kentara, tidak tersurat, tetapi hampir seolah alam semesta bertanya, apakah Anda benar-benar menginginkan perubahan ini atau hanya mengatakannya untuk merasa lebih baik selama beberapa menit? Dan pada titik inilah kebanyakan orang menyerah. Karena mengubah standar batin Anda hanyalah langkah pertama. Yang kedua adalah membuktikan Anda berkomitmen padanya. Dan disinilah keputusan kedua muncul, keputusan yang memisahkan mereka yang hanya bicara dari mereka yang bertindak. Keputusan kedua, putuskan bahwa Anda akan membayar harga untuk pertumbuhan, meskipun tidak nyaman. Apakah Anda ingin menjadi kaya sebelum usia 40 tahun? Maka Anda perlu menghadapi kenyataan pahit. Kekayaan tidak merespons kenyamanan. Ia merespons komitmen. Sangat mudah untuk memimpikan kebebasan finansial, perjalanan, stabilitas, keamanan. Tetapi ketika tiba waktunya untuk meninggalkan kebiasaan lama, melepaskan gangguan, menghadapi emosi Anda sendiri, menghadapi hasil buruk dan terus maju, banyak orang membeku. Dan saya memahami itu. Karena saya juga pernah melewati resistensi itu. Ketika saya mulai secara obsesif mempelajari pengembangan manusia, saya menginvestasikan sebagian besar dari sedikit uang yang saya miliki untuk kursus, buku, seminar, dan pelatihan. Saya ingat membayar lebih dari $30 untuk sebuah kursus, padahal itu mewakili hampir 1 minggu penuh dari pekerjaan saya sebagai tukang bersih-bersih. Itu menyakitkan, itu berisiko, itu tidak masuk akal bagi banyak orang. Tetapi di dalam diri saya, keputusan itu menandai dimulainya hidup baru. Karena ketika Anda membayar harga, emosional, finansial, mental, Anda mengatakan pada diri sendiri, saya serius dengan perubahan ini. Dan saya tahu bahwa mungkin Anda sedang melalui ini sekarang.
Mungkin Anda ingin mengubah hubungan Anda dengan uang, tetapi Anda takut berinvestasi pada diri sendiri. Mungkin Anda bahkan tahu apa yang perlu Anda lakukan, tetapi Anda selalu menemukan alasan. Mungkin Anda berpikir, bagaimana jika saya gagal? Bagaimana jika saya tidak mendapatkan imbal hasilnya? Bagaimana jika saya tidak mampu? Dan saya perlu memberitahu Anda sesuatu yang mungkin belum pernah Anda dengar. Rasa takut bukanlah tanda untuk berhenti. Rasa takut adalah tanda bahwa pergerakan itu penting. Penelitian tentang perilaku manusia menunjukkan bahwa lebih dari 90% orang secara drastis meremehkan imbal hasil investasi dalam pengetahuan dan melebih-lebihkan risiko berinvestasi pada diri sendiri. Itulah sebabnya begitu banyak yang tetap terjebak, mengulang hasil yang sama tahun demi tahun. Pikiran menciptakan cerita untuk melindungi Anda dari ketidaknyamanan, tetapi sayangnya juga melindungi Anda dari pertumbuhan. Dan sebelum saya melanjutkan, izinkan saya meminta sesuatu yang penting kepada Anda. Jika sampai saat ini konten ini membuat Anda berpikir, merenung, menarik napas dalam-dalam, dan merasa bahwa ada sesuatu yang tergugah di dalam diri Anda, maka saya ingin meminta satu hal saja kepada Anda. Tekan tombol suka dan berlangganan saluran ini. Ini mungkin terlihat kecil, tetapi membuat segala perbedaan. Begitulah cara algoritma memahami bahwa konten ini mengubah hidup, dan begitulah cara proyek ini tetap hidup dan menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkannya. Gerakan sederhana ini menjaga karya ini tetap bernapas. Dan mungkin justru inilah yang akan memungkinkan orang lain, seperti Anda, untuk menemukan titik balik yang diam-diam mereka cari. Sekarang, kembali ke keputusan kedua. Membayar harga pertumbuhan tidak selalu indah. Terkadang itu berarti malam tanpa tidur, belajar saat orang lain terlelap. Terkadang itu berarti mengatakan tidak pada hal-hal yang ingin Anda lakukan sekarang demi memiliki kebebasan untuk melakukan segalanya di masa depan. Terkadang itu berarti melewati periode keraguan di mana Anda bertanya pada diri sendiri, apakah ini sepadan? Tetapi justru pada titik inilah Anda perlu melanjutkan, karena momen inilah yang membentuk diri Anda di masa depan. Saya pernah melihat orang-orang brilian menyabotase kehidupan finansial mereka karena tidak ingin menghadapi ketidaknyamanan sementara. Contoh nyatanya adalah Nicolas Cage yang memiliki fase luar biasa dalam kariernya, tetapi juga mengorbankan sebagian stabilitasnya sendiri karena tidak membuat keputusan finansial jangka panjang yang konsisten. Bukan karena kurangnya bakat, melainkan karena kurangnya keputusan yang kuat. Dan saya mengatakan ini bukan sebagai kritik, melainkan sebagai peringatan. Bakat tidak melindungi Anda jika Anda tidak memutuskan untuk berkembang. Di sisi lain, ada orang-orang yang telah membuktikan bahwa membayar harga itu sepadan. Arnold Schwarzenegger, misalnya, seseorang yang saya kenal secara pribadi, selalu membuat keputusan yang tidak nyaman demi tujuan yang lebih besar. Ia meninggalkan tanah airnya, menghadapi kritik, mengubah karier beberapa kali, dan di setiap fase, ia membayar harga untuk pertumbuhan. Dan Anda sudah tahu hasilnya. Tetapi karena ia sudah muncul di bagian ini, saya tidak akan menyebutkannya lagi di bagian-bagian selanjutnya. Dan izinkan saya menceritakan sesuatu yang pribadi. Ada suatu masa ketika saya biasa mengadakan acara panjang dengan energi yang sangat tinggi, berhari-hari tanpa henti. Tetapi sebelum itu bisa terjadi, saya harus menghadapi ketidakamanan yang mendalam. Saya perlu berlatih, belajar, bereksperimen dengan format, tersandung, dan kemudian mencoba lagi. Saya ingat satu malam tertentu ketika saya begitu kelelahan sehingga hampir menyerah untuk menyusun salah satu seminar besar pertama saya. Aku duduk di lantai, catatan-catatan berserakan di sekelilingku, dihimpit beban kegagalan yang begitu berat.
dan yang bisa kupikirkan hanyalah, mungkin aku memang belum siap. Namun malam itu, aku mengambil keputusan untuk bangkit, terus menulis, dan menyempurnakan setiap baris. Seminar itu akhirnya terlaksana, dan itu benar-benar mengubah seluruh hidupku. Itulah sebabnya aku selalu berkata, kita tidak bertumbuh saat kita merasa nyaman, kita bertumbuh saat kita berkomitmen. Kenyamanan akan membuatmu tetap di tempatmu berada. Komitmenlah yang akan mendorongmu menuju tempat yang kau impikan. Dan sebelum kita menyelami keputusan ketiga, izinkan aku meninggalkan sebuah pemikiran untukmu. Apa yang selama ini kau hindari karena takut akan ketidaknyamanan? Berapa harga yang kau tahu harus kau bayar tetapi terus kau tunda? Karena harga itu, entah itu mempelajari sesuatu yang baru, menguasai impulsmu, berinvestasi dalam pengetahuan, atau mengambil tanggung jawab keuangan, adalah persis apa yang memisahkan kehidupan yang kau jalani hari ini dari kehidupan yang bisa kau bangun sebelum mencapai usia 40 tahun. Setelah kau memutuskan untuk meningkatkan standarmu dan berkomitmen membayar harga untuk pertumbuhan, sesuatu yang lebih mendalam mulai terkuak. Kau mulai menyadari bahwa ini bukan hanya tentang bekerja keras, belajar lebih banyak, atau menahan ketidaknyamanan. Ada keputusan ketiga yang menentukan apakah kau akan menjadi kaya sebelum ulang tahunmu yang ke-40, atau apakah kau akan menghabiskan bertahun-tahun mencoba dan tidak pernah benar-benar mencapainya. Dan keputusan ini begitu sering diabaikan oleh kebanyakan orang sehingga pada saat mereka akhirnya memahaminya, mereka sudah menyia-nyiakan terlalu banyak waktu. Keputusan ketiga, pilih untuk menguasai energi emosionalmu sebelum berusaha menguasai uangmu. Kedengarannya aneh? Mungkin. Tapi aku akan menjelaskan mengapa ini adalah salah satu keputusan paling penting dalam seluruh hidupmu. Kebenarannya sederhana, kau tidak mengelola uang, kau mengelola kondisi emosionalmu. Uang hanyalah konsekuensi dari itu. Dan studi-studi menunjukkan bahwa lebih dari 80% keputusan keuangan seseorang secara langsung dipengaruhi oleh kondisi emosional yang mereka alami pada saat itu. Dengan kata lain, ini bukan tagihan-tagihanmu, ini bukan suku bunga, ini bukan kesempatan-kesempatan, ini adalah dirimu, ini adalah emosimu, ini adalah ketakutanmu, ini adalah impulsivitasmu, ini adalah kecemasanmu, ini adalah perasaan kelangkaanmu. Dan jika kau berhenti untuk merenung sejenak, kau akan mengenali ini dalam hidupmu sendiri. Berapa kali kau membuat keputusan finansial yang buruk hanya karena kau merasa frustrasi? Berapa kali kau menghabiskan uang yang tidak kau miliki untuk mencoba mengkompensasi hari yang penuh tantangan emosional? Berapa kali kau lumpuh di hadapan kesempatan bagus karena takut kehilangan, padahal kenyataannya itu adalah peluang nyata untuk berkembang? Kenyataan pahitnya adalah uang memperkuat siapa dirimu. Jika kau secara emosional tidak terorganisir, itu hanya akan memperbesar kekacauan. Jika kau secara emosional kuat, itu akan mempercepat kemakmuranmu. Itulah sebabnya, bertahun-tahun yang lalu, aku perlu belajar mengatur kondisi internalku. Sebelum aku bisa berharap kehidupan finansialku berubah, aku tumbuh di lingkungan yang penuh konflik, dan itu membentuk emosiku sedemikian rupa, sehingga aku percaya aku hanya harus bertahan hidup, bukan benar-benar makmur. Pada banyak hari, aku membawa beban emosional yang membuatku ragu apakah aku benar-benar mampu mengubah realitaku. Dan tidak peduli seberapa keras aku bekerja, hasilnya tidak pernah sepadan dengan usahaku. Karena secara internal, aku terus-menerus bergulat dengan ketakutan, kelangkaan, dan rasa tidak aman. Hingga suatu hari, di masa remajaku, aku sendirian di dapur rumah tempatku tinggal. Setelah pertengkaran keluarga intens lainnya, aku marah, sangat lelah, terkuras secara emosional. Dan dalam kondisi itu, aku nyaris membuat salah satu kesalahan terbesar dalam kehidupan finansialku.
Aku diambang menyerah untuk menabung uang demi menghadiri seminar yang kutahu bisa mengubah segalanya. Murni karena aku tidak ingin merasakan ketidaknyamanan menghadapi emosiku sendiri pada saat itu. Tapi sebaliknya aku berhenti sejenak, aku menarik napas dalam-dalam, aku berkomitmen untuk menguasai kondisiku. Dan pada hari itu, aku menemukan sesuatu yang aku ajarkan, bahkan sampai sekarang. Kondisi emosional yang tepat melahirkan keputusan-keputusan yang tepat. Dan aku ingin menanyakan pertanyaan serius kepadamu sekarang. Bagaimana kau berharap menjadi kaya jika kau kehilangan kendali emosional saat dihadapkan pada tagihan, kejadian tak terduga, kritik, atau peluang? Bagaimana kau berharap membuat keputusan cerdas jika pikiranmu disesatkan oleh kecemasan? Bagaimana kau berharap membangun kekayaan jika setiap frustrasi menyebabkanmu menghabiskan uang untuk meredakan beban emosional? Individu-individu yang mencapai kekayaan sebelum ulang tahun, mereka yang ke-40 memiliki karakteristik umum. Mereka memilih untuk menguasai emosi mereka sebelum menguasai investasi mereka. Mereka memahami bahwa uang hanyalah cerminan dari apa yang sedang terjadi di dalam diri mereka. Dan untuk menggambarkan sisi sebaliknya dari keputusan ini, ada sebuah contoh yang memilukan. Seseorang yang memiliki segalanya, namun membiarkan emosinya mendikte pilihan-pilihannya. Michael Jackson, salah satu seniman terbesar di planet ini, kesulitan secara finansial karena ia gagal menjaga keseimbangan emosional di tengah tekanan, ekspektasi, dan kebutuhan internal. Bakatnya yang luar biasa tidak cukup untuk melindunginya dari keputusan impulsif, pengeluaran boros, dan kurangnya stabilitas emosional. Dan karena namanya sudah disebutkan di sini, ia tidak akan dirujuk lagi di bagian-bagian selanjutnya. Inilah inti wawasannya. Kau tidak menderita karena kekurangan uang. Kau menderita karena kurangnya penguasaan atas kondisi internalmu. Karena ketika fondasi emosionalmu runtuh, fondasi finansialmu ikut ambruk bersamanya. Apakah kau ingin contoh sederhana sehari-hari yang terjadi pada jutaan orang? Kau bangun tidur merasa lelah, stres, disibukkan dengan masa depan. Kau meninggalkan rumahmu dipenuhi energi itu. Kau menerima berita yang tidak menyenangkan di tempat kerja atau tagihan yang tidak terduga. Dan dalam kondisi itu, alih-alih bertindak secara strategis, kau mencari kelegaan cepat. Makanan, belanja, hiburan, pembenaran. Sebuah keputusan emosional yang keliru, yang kau tahu seharusnya tidak kau buat, namun kau tetap membuatnya. Dan justru disitulah kekayaan terlepas dari genggamanmu. Jika kau benar-benar ingin mencapai kekayaan sebelum mencapai usia 40 tahun, kau harus membuat keputusan ketiga, kuasai kondisimu. Itu datang sebelum strategi, itu datang sebelum investasi, itu datang sebelum peluang. Karena tanpanya, kau mengubah setiap potensi kemenangan menjadi kekalahan. Dan sekarang, aku ingin memberimu sebuah tantangan. Hanya satu, dan aku hanya akan memberikan satu tantangan ini di seluruh konten, sesuai janji. Selama 7 hari ke depan, sebelum membuat keputusan finansial apapun, berhentilah selama 30 detik, bernapaslah. Sesuaikan kondisi emosionalmu. Tanyakan pada dirimu, apakah aku membuat keputusan ini karena ketakutan atau karena kejernihan? Lakukan ini setiap hari, hanya selama 7 hari, dan amati dampaknya yang mendalam. Sangat tidak mungkin tidak ada transformasi, karena ketika kau belajar mengelola kondisi internalmu, kau berhenti menjadi korban keadaan dan menjadi arsitek kehidupan finansialmu sendiri. Setelah kau menguasai emosimu, sesuatu yang benar-benar signifikan mulai terkuak di hadapanmu. Seolah-olah jalan menuju kemakmuran akhirnya mendapatkan kejelasan yang tak terbantahkan. Namun, bahkan saat itu banyak individu mendapati diri mereka terhenti tepat di persimpangan ini. Karena ada keputusan keempat, dan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kemauan, bakat bawaan, atau keberuntungan semata.
Ini ada hubungannya dengan visi, dengan keberanian, dengan kapasitas untuk melihat apa yang sebagian besar orang abaikan, dan untuk bertindak saat kebanyakan orang lain ragu. Keputusan keempat, pilih untuk membangun kendaraan pertumbuhan yang dapat diskalakan dan tidak hanya bergantung pada waktumu untuk mengumpulkan kekayaan jebakan terbesar yang menghalangi orang menjadi kaya sebelum mencapai usia 40 tahun itu sederhana. Mereka menukar jam kerja dengan uang sepanjang hidup mereka dan secara keliru percaya bahwa itu adalah keamanan. Namun jam terbatas, energi terbatas, kapasitas fisikmu terbatas. Dan jika uangmu bergantung secara eksklusif pada usahamu secara langsung, kau pasti akan menemukan dirimu terjebak dalam persamaan paling kejam yang bisa dibayangkan. Semakin kau bekerja keras, semakin kau terkuras, dan semakin sedikit kebebasan yang kau miliki untuk membangun masa depan yang kau impikan. Yang mengubah segalanya adalah keputusan untuk menciptakan atau bergabung dengan kendaraan pertumbuhan. Sesuatu yang tidak hanya bergantung pada waktumu. Ini bisa berupa bisnis, keterampilan langka, struktur yang kuat, kemitraan strategis, aliran pendapatan tambahan, usaha digital, atau investasi yang bijaksana. Namun kau harus membangun sesuatu yang berkembang seiring dengan perkembangan dirimu. Dan ini membawa kita pada poin yang sensitif. Banyak orang merasakan gelombang ketakutan hanya dengan mendengar ini. Ketakutan untuk mencoba, ketakutan untuk membuat kesalahan, ketakutan akan kegagalan total, ketakutan tidak tahu harus memulai dari mana, ketakutan akan penilaian orang lain, dan yang paling signifikan, ketakutan untuk menyadari bahwa mereka bisa mencapai lebih, tetapi pada akhirnya tidak melakukannya. Tapi izinkan aku menanyakan sesuatu yang mungkin tidak ada orang lain yang berani bertanya. Bagaimana kau secara realistis berharap menjadi kaya sebelum mencapai usia 40 tahun, jika satu-satunya rencanamu adalah terus melakukan hal yang persis sama setiap hari, mengharapkan hasil yang eksponensial? Bagaimana kau bercita-cita melipat gandakan uangmu jika penghasilanmu bergantung secara eksklusif pada pekerjaan langsungmu? Bagaimana kau berniat membangun kebebasan sejati jika semua yang kau lakukan membutuhkan kehadiran fisikmu? Studi-studi terkini dalam perilaku finansial menunjukkan bahwa individu-individu yang mencapai kemakmuran signifikan sebelum tahun ke-40, mereka memiliki rata-rata setidaknya 2 aliran pendapatan yang tidak bergantung pada waktu mereka sendiri. Ini bukan tentang mempertahankan pekerjaan atau meninggalkannya. Ini tentang menciptakan jalur paralel. Ini tentang membangun sistem yang bekerja bersama denganmu, bukan melawanmu. Dan izinkan aku membagikan sesuatu yang pribadi kepadamu. Sebelum acara-acaraku mendapatkan pengakuan global, aku melakukan sesi-sesi individu satu persatu, mendedikasikan jam-jam intens setiap hari. Saya mendedikasikan diri sepenuhnya, mengerahkan segala yang saya miliki, tetapi saya tahu bahwa jika saya terus berjalan dengan cara yang sama tanpa batas, saya pasti akan kelelahan dan gagal memberikan dampak bagi dunia sesuai keinginan sejati saya. Saat itulah saya membuat keputusan berani mengubah pekerjaan saya menjadi sesuatu yang dapat diperluas jangkauannya, untuk mengadakan acara bagi ribuan orang, mengembangkan program terstruktur, dan melatih orang lain untuk memperluas visi ini. Transisi itu menakutkan. Saya merasa takut gagal, takut tidak cukup siap, takut mengambil beban yang terlalu besar. Tetapi keputusan itulah yang membuka jalan bagi semua yang datang kemudian. Buku-buku yang diterjemahkan ke banyak bahasa, film dokumenter, dan program-program internasional. Terkadang pertumbuhan menuntut Anda untuk meninggalkan versi diri yang hanya tahu cara bertahan hidup. Namun,
Saya tahu Anda mungkin berpikir, saya tidak tahu harus mulai dari mana. Dan itu tidak masalah sama sekali, karena tidak ada yang tahu di awal. Yang penting bukanlah mengetahui segalanya, melainkan mengetahui bahwa tetap terjebak dalam siklus yang sama tidak akan membawa Anda ke tempat yang Anda inginkan. Saya akan memberikan contoh nyata seseorang yang membuat keputusan itu dan memperluas dampaknya dengan cara yang luar biasa. Oprah Winfrey. Ia bisa saja tetap menjadi pembawa acara bincang-bincang. Itu saja sudah akan sangat besar. Namun ia memutuskan untuk membangun wahana pertumbuhan yang tidak hanya bergantung pada waktunya, jaringannya sendiri, produksi-produksinya sendiri, perusahaan-perusahaannya sendiri. Ia menyebarkan pengaruhnya dengan menciptakan struktur yang terus bekerja, bahkan ketika ia tidak di depan kamera. Dan karena ia telah disebutkan di sini, ia tidak akan disebutkan lagi di bagian selanjutnya. Tetapi ada juga ekstrem lainnya. Orang-orang yang memiliki segala yang mereka butuhkan untuk tumbuh, tetapi terjebak dalam siklus menukar waktu dengan uang. Dan tanpa masuk ke detail pribadi, ini terjadi pada ribuan profesional berbakat yang tidak pernah berani menciptakan sesuatu yang tumbuh melampaui usaha mereka sendiri. Ini bukan kurangnya kemampuan, ini kurangnya keputusan, kurangnya visi, kurangnya keberanian untuk mengambil langkah pertama menuju sesuatu yang lebih besar. Dan sekarang saya ingin membawa Anda ke dalam realitas Anda sendiri. Pikirkan tentang apa yang Anda lakukan hari ini. Apakah pekerjaan Anda bergantung secara eksklusif pada jam kerja Anda? Apakah penghasilan Anda bergantung secara eksklusif pada kehadiran Anda? Apakah hasil kerja Anda bergantung secara eksklusif pada kekuatan fisik atau energi harian Anda? Jika demikian, maka Anda sedang membangun kehidupan yang tidak stabil, bahkan jika Anda berusaha sekuat tenaga. Dan inilah sesuatu yang mungkin menyakitkan, tetapi itu benar. Bekerja keras tidak menjamin kemakmuran. Bekerja cerdaslah yang menjaminnya. Dan bekerja cerdas berarti membangun sesuatu yang tumbuh seiring dengan pertumbuhan Anda. Kekayaan tidak lahir dari usaha yang linear. Ia lahir dari keputusan yang eksponensial. Dan untuk membuatnya lebih jelas lagi, saya ingin Anda merenung sekarang. Wahana apa yang bisa Anda bangun atau perkuat? Itu bisa sesuatu yang sederhana, bisa berupa produk digital, bisa mengembangkan keterampilan yang dihargai pasar, bisa menciptakan komunitas, bisa mengubah pengalaman profesional Anda menjadi jasa konsultasi, bisa memulai bisnis sampingan kecil, bisa berpartisipasi dalam sesuatu yang sudah ada. Ukuran tidak masalah di awal. Yang penting adalah Anda berhenti bergantung secara eksklusif pada waktu Anda. Karena tanpa keputusan itu, Anda tidak membangun kekayaan. Anda hanya lelah. Setelah Anda membangun wahana pertumbuhan, setelah Anda menguasai emosi Anda, membayar harga pengembangan, dan memutuskan untuk meningkatkan standar Anda, keputusan terdalam dari semuanya masih ada. Keputusan yang secara diam-diam menentukan apakah Anda akan membangun kekayaan yang langgeng atau hidup dalam siklus pasang surut selamanya. Dan itu adalah keputusan yang hampir tidak ada yang menyadari perlu mereka buat sampai semuanya terlambat. Keputusan kelima, putuskan bahwa Anda akan menjadikan uang sebagai tentara. Bukan tuan kebanyakan orang adalah budak uang. Mereka mengejarnya, hidup dalam ketakutan akan hal itu, menderita karenanya. Tetapi mereka yang menjadi kaya sebelum usia 40 tahun memahami bahwa uang bukanlah tujuan. Itu adalah alat. Uang tidak seharusnya mengendalikan Anda. Itu seharusnya bekerja untuk Anda. Itu seharusnya melipat gandakan kebebasan Anda, bukan merampas kedamaian Anda. Dan disinilah banyak yang tersesat. Karena mereka mencampur adukan mencari uang dengan membangun kekayaan. Mencari uang bersifat sementara. Membangun kekayaan itu strategis.
dan perbedaan antara keduanya terletak pada hubungan yang Anda miliki dengan setiap sen yang masuk ke dalam hidup Anda. Ingin melihat ini dengan jelas? Nah, kebanyakan orang meningkatkan pengeluaran mereka seiring bertambahnya penghasilan. Mereka menghasilkan lebih banyak dan tetap berada dalam siklus kecemasan yang sama. Mereka menghasilkan lebih banyak dan terus takut akan krisis berikutnya. Mereka menghasilkan lebih banyak dan masih tidak punya tabungan. Mereka menghasilkan lebih banyak dan tetap rapuh secara emosional menghadapi peristiwa tak terduga apapun. Itulah mengapa saya katakan, Anda tidak menjadi kaya dengan menghasilkan lebih banyak. Anda menjadi kaya dengan mendapatkan kesadaran. Dan perubahan internal pertama yang perlu Anda buat sederhana, tetapi benar-benar transformatif. Berhentilah memperlakukan uang sebagai sesuatu yang Anda gunakan untuk meredakan emosi. Selama uang adalah obat emosional Anda tidak akan pernah bisa melipat gandakannya. Karena setiap emosi yang menyakitkan berubah menjadi pengeluaran. Dan setiap pengeluaran impulsif menghancurkan kemungkinan kebebasan. Penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 75% orang berbelanja secara impulsif ketika mereka cemas, sedih, atau stres. Ini berarti 3 dari setiap 4 orang menyabotase masa depan mereka sendiri tanpa menyadarinya. Dan mungkin, hanya mungkin, ini juga terjadi pada Anda. Dan saya perlu menceritakan sesuatu yang pribadi di sini. Ada suatu masa dalam hidup saya ketika segala sesuatu tampak kehilangan kendali. Saya berusaha sebaik mungkin untuk membangun sesuatu yang lebih besar, tetapi di dalam diri saya ada campuran besar ketakutan, tekanan, dan ketidakpastian. Saya bekerja berjam-jam tanpa henti, menghadapi tantangan keluarga, mencoba menemukan keseimbangan emosional. Dan pada periode itulah saya hampir membuat kesalahan. Saya hampir membiarkan uang mendikte bagaimana perasaan saya. Setiap tagihan tak terduga membuat saya gelisah. Setiap pengeluaran membuat saya memikirkan kembali kemampuan saya. Setiap tantangan keuangan terasa seperti ancaman. Hingga suatu hari setelah mengadakan salah satu acara besar pertama saya sendirian di sebuah kamar hotel sederhana. Acara itu sangat intens. Saya telah memberikan segalanya. Namun, alih-alih merasa bangga, saya merasa tertekan. Saya melihat laporan keuangan awal dan menyadari bahwa beberapa biaya lebih tinggi dari yang saya harapkan. Dan pada saat itu, sebentar, saya merasa uang mencoba mendikte emosi saya. Tetapi pada saat yang tepat itu, saya berhenti. Saya memejamkan mata. Saya menarik napas dalam-dalam. Dan saya menyadari sesuatu yang tidak pernah saya lupakan. Uang tidak menentukan siapa saya. Saya yang menentukan peran uang dalam hidup saya. Dan sejak hari itu, hubungan saya dengannya berubah selamanya. Dan sekarang saya ingin memberikan refleksi mendalam. Apakah Anda yang mengendalikan uang Anda atau uang yang mengendalikan Anda? Karena yang menghentikan Anda untuk menjadi kaya sebelum usia 40 tahun bukanlah jumlah uang yang Anda hasilkan, melainkan kekuatan yang Anda berikan kepadanya. Keputusan kelima ini membutuhkan 3 sikap praktis yang benar-benar mengubah permainan. Pertama, perlakukan uang sebagai tentara. Setiap sen harus dikirim dengan misi yang jelas. Beberapa tentara berfungsi untuk melindungi dana darurat. Yang lain berfungsi untuk membangun wilayah, investasi. Yang lain berfungsi untuk memperkuat struktur Anda, pendidikan. Dan yang lain berfungsi untuk menghasilkan kebebasan, bisnis, dan proyek baru. Kedua, buat aturan yang tidak dapat dinegosiasikan. Orang yang kuat secara emosional tidak membuat keputusan keuangan berdasarkan suasana hati hari itu. Mereka menciptakan sistem. Mereka menciptakan pola. Mereka menciptakan batasan yang sehat karena mereka tahu bahwa disiplin bukanlah penjara. Disiplin adalah kebebasan yang diantisipasi. Ketiga,
Bangun visi jangka panjang. Kebanyakan orang ingin cepat kaya, tetapi mereka yang benar-benar kaya ingin selalu kaya. Kecepatannya tidak masalah, selama pergerakannya konstan. Dan di sini saya ingin menunjukkan sesuatu yang kuat. Orang-orang yang tidak menerapkan keputusan kelima ini seringkali memiliki karir yang cemerlang, tetapi kehidupan finansial yang hancur. Lihatlah para atlet yang menghasilkan jutaan, puluhan juta dolar, dan kehilangan segalanya karena mereka menjadikan uang sebagai tuan. Mereka hidup melayaninya, berusaha mempertahankannya, berusaha mengikuti gaya hidup yang diciptakan untuk mengesankan, bukan untuk makmur. Mereka tidak pernah membuat keputusan akhir, menempatkan uang pada tempatnya yang seharusnya, di bawah mereka, melayani mereka. Tetapi ada juga sisi lainnya. Orang-orang biasa, tanpa keuntungan, tanpa warisan, tanpa hak istimewa, yang mengubah jumlah kecil menjadi kebebasan sejati karena mereka memperlakukan uang dengan kesadaran. Orang-orang yang menghasilkan sedikit tetapi berpikir besar. Orang-orang yang memulai dari kecil tetapi memutuskan untuk berdaulat atas setiap sen. Dan jika Anda mengamati dengan cermat, yang memisahkan kedua kelompok ini bukanlah kecerdasan, bukanlah bakat, bukanlah keberuntungan, itu adalah keputusan emosional. Karena pada akhirnya, menjadi kaya sebelum usia 40 tahun bukanlah tentang ketergesaan. Ini tentang arah. Ini bukan tentang memiliki segalanya sekarang. Ini tentang membangun sesuatu yang tidak akan diambil siapapun dari Anda. Ini bukan tentang membuktikan apapun kepada siapapun. Ini tentang menemukan seberapa jauh Anda bisa melangkah ketika Anda akhirnya memutuskan untuk menjadi pemimpin kehidupan finansial Anda sendiri. Dan izinkan saya mengatakan sesuatu yang mungkin menyentuh hati Anda. Ada versi diri Anda yang lebih kuat, lebih sadar, lebih disiplin, dan lebih makmur, yang menunggu satu hal saja, agar Anda memutuskan. Putuskan untuk meningkatkan standar Anda. Putuskan untuk membayar harga pertumbuhan. Putuskan untuk menguasai emosi Anda. Putuskan untuk membangun wahana yang dapat diskalakan. Putuskan untuk menempatkan uang pada tempatnya yang seharusnya. Dan ketika kelima keputusan ini selaras, hidup berubah. Bukan karena seseorang menyelamatkan Anda, bukan karena Anda beruntung, tetapi karena Anda akhirnya menjadi orang yang mampu membangun kekayaan sejati, dan perjalanan ini masih baru saja dimulai. Dan sebelum kita melanjutkan, saya ingin memperjelas sesuatu. Transformasi sejati tidak terjadi ketika Anda hanya mendengar sebuah pesan, tetapi ketika Anda memutuskan untuk menghidupi pesan itu. Setiap ide yang telah kita jelajahi sejauh ini hanya mendapatkan kekuatan ketika ia bergerak dari konsep ke praktik. Ketika Anda mulai bertindak, berpikir, dan merasa dengan cara yang selaras dengan kehidupan yang ingin Anda bangun. Dan mungkin sekarang Anda menyadari sesuatu yang penting, Anda tidak harus berjalan sendirian. Di sekeliling kita selalu ada orang lain yang mungkin sedang mencari pencerahan, kekuatan batin, atau sekadar pijakan baru untuk memulai kembali. Kadangkala sebuah kalimat sederhana bisa menjadi kunci yang membuka seluruh potensi atau arah baru dalam kehidupan seseorang. Oleh karena itu, jika perenungan ini menyentuh hati Anda, pertimbangkanlah untuk membagikannya kepada seseorang yang istimewa, yang mungkin juga membutuhkannya. Seringkali yang benar-benar mengubah hidup bukanlah tindakan besar yang mencolok, melainkan sebuah benih inspirasi yang ditanamkan tepat pada waktunya. Mari kita melangkah maju secara bersama-sama. Hal terbaik masih akan menanti di depan.